Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar di tema 5, subtema 3 ya anak-anak ya, yaitu tentang pengalamanku di tempat bermain. Nah, Bu Guru harap anak-anak sebelum melihat video ini, anak-anak sudah berdoa, sudah membaca Asmaul Husna, dan juga sudah membaca surat pendeknya ya. Dan tentunya anak-anak diharapkan sudah sarapan ya. Karena hari ini kita akan mempelajari 3 materi pokok. Yang pertama yaitu pengamalan sila keempat Pancasila. Lalu kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang mengukur benda ya, pengukuran panjang. Nah, materi yang pertama yaitu pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Anak-anak masih ingat tidak bunyi dari sila keempat? Pintar. Bunyi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna dari sila keempat Pancasila ini anak-anak bahwa bangsa Indonesia atau setiap warga negara Indonesia itu berhak menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah. Anak-anak tahu tidak musyawarah itu apa? Ya, atau bahasa lainnya musyawarah itu diskusi ya anak-anak ya. Kita sering misalkan melakukan diskusi. Nah, hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Itu ya. Contohnya apa Bu Guru? Pengamalan dari sila keempat Pancasila ini kalau di tempat bermain. Contohnya adalah yang pertama, menentukan anggota kelompok dalam permainan. Berarti kita kan harus berdiskusi dulu ya. Menentukan, misalkan A kelompok 1, B kelompok 2, C kelompok 1, seperti itu ada harus dimusyawarahkan atau harus didiskusikan terlebih dahulu ya. Yang kedua, menentukan jenis permainan. Misalkan kita berdiskusi atau bermusyawarah menentukan jenis permainan apa yang akan dilakukan, jenis permainan apa yang akan kita mainkan, misalkan seperti itu ya. Lalu yang ketiga, menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok. Nah, ini juga merupakan salah satu pengamalan sila keempat Pancasila. Kita menyampaikan pendapat kita, misalkan siswa A berpendapat kalau akan melaksanakan permainan apa ya? Gobak sodor misalkan, itu menyampaikan pendapat meskipun nanti pendapatnya tidak diterima tidak apa-apa, yang penting kita misalkan sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik, seperti itu ya. Anak-anak sebelumnya pernah bermain tidak dengan teman-temannya? Tentu pernah ya. Pernah tidak berdiskusi dengan teman-temannya, entah itu berdiskusi dalam menentukan anggota kelompok, entah itu berdiskusi menentukan jenis permainannya apa, pernah tidak? Oke, kalau sudah pernah, silakan buatkan cerita singkat tentang pengalaman anak-anak berdiskusi dengan teman ketika akan melakukan sebuah permainan, ya. Jadi, untuk tugas yang pertama itu yaitu anak-anak membuat cerita singkat. Pernah tidak? Aku pernah nih Bu Guru misalkan berdiskusi dengan teman dalam menentukan jenis permainan. Oke, jadi anak-anak silakan ceritakan ya. Nah, ini anak-anak, ini dapat dilihat gambar Benny dan teman-temannya ya sedang melaksanakan permainan. Nah, Benny dan teman-temannya juga sebelumnya ini berdiskusi, bermusyawarah menentukan jenis permainan yang akan dimainkan atau akan dilakukan ya. Ada permainan apa aja tuh? Oke, bisa dilihat di gambar ya. Itu Benny dan teman-temannya sedang bermain kasti ya. Oke. Silahkan cermati gambar berikut ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini Benny dan teman-temannya sedang melakukan permainan ya di sekolah ya. Nah, katanya ini dilaksanakannya ketika istirahat. Mereka melaksanakannya di lapang ya. Nah, lalu gak sengaja tuh siapa itu? Benny ya. Benny menyenggol Udin, lalu Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman yang lainnya segera menolong Udin. Benny merasa bersalah kepada Udin. Benny langsung meminta maaf pada Udin.
Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny melanjutkan permainannya ya. Nah, seperti ini anak-anak. Di sini ada sebuah percakapan, judulnya Benny menyenggol Udin. Nah, ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Benny berkata, "Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Lalu kata Udin, "Tidak apa-apa, Benny. Saya sudah maafkan. Lain kali hati-hati ya." Lalu Benny berkata lagi, "Lain kali saya akan berhati-hati." "Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi?" Lalu kata Benny, "Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali ya. Semoga besok kita dapat bermain lagi ya." Nah, ini adalah salah satu atau sedikitnya percakapan ya anak-anak ya, dari peristiwa Benny menyenggol Udin. Nah, setelah itu anak-anak silahkan bisa dilihat untuk di bukunya ya pada halaman 120 dan 121. Anak-anak menjawab dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Bu Guru harap anak-anak menulis soalnya ya, soal dan jawabannya ditulis ya. Maksudnya tidak hanya ditulis jawabannya saja, tapi soalnya juga Bu Guru harap ditulis ya, hanya 5 soal saja ya. Seperti itu anak-anak. Oke, untuk selanjutnya kita mengingat kembali ya anak-anak ya, karena tadi materi tentang meminta maaf sudah, kita mengingat kembali materi untuk satuan mengukur panjang benda. Ada 2 macam, yaitu sentimeter dan meter. Pintar sekali. Ayo ingat kembali. Bu Guru tanya lagi ya, kemarin kita telah belajar, kalau 2 meter itu berapa senti anak-anak? Pintar, 200 cm. Kalau 5 meter? Pintar. Ada 500 cm. Lalu kalau 300 cm, berapa meter ya? Pintar sekali, 3 meter. Wah, ada ribuan, 1000 cm. Berapa ya kira-kira? Pintar sekali, kalau 1000 cm itu sama dengan 10 meter. Jadi ini sebetulnya dibagi 100 ya anak-anak ya. Nolnya, 2-nya dihilangkan, jadi 10 meter. Lalu kalau 3000 cm, berapa meter? Pinter, 30 cm, gitu ya. Yang Bu Guru takutkan itu, anak-anak kaget gitu ya, untuk pembagian 100 atau perkalian 100. Jadi, untuk sekarang anak-anak hanya mempelajarinya misalkan 300 cm itu 3 meter. 1000 cm itu 10 meter, yang sebetulnya itu adalah dibagi ya, kalau dari sentimeter ke meter itu dibagi 100, begitu ya. Nah, ini adalah bukan contoh, ini adalah soal latihan ya anak-anak ya. Bisa dilihat pada halaman 122, yang pertama itu ada panjang pintu. Pintu kamar, katanya 2 meter. 2 meter sama dengan berapa senti ya? Pasti anak-anak sudah tahu ya. Nah, ini silahkan dikerjakan ya anak-anak ya. Soalnya hanya 3, ditulis juga ya soalnya ya, dan juga jawabannya. Seperti itu. Ini adalah rincian tugasnya ya sayang ya. Tugasnya membuat cerita, lalu menjawab pertanyaan halaman 120, 121, dan juga berlatih. Seperti itu ya anak-anak ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga semangatnya. Semoga kita segera bertemu kembali ya anak-anak ya di sekolah, dan juga semoga keadaan ini segera membaik ya. Demikian materi dari Bu Guru yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.